Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya PD Muhammad Setiadi, dosen mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Pada hari ini Anda akan memasuki pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang teori, pendekatan, dan keterampilan belajar pada pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Sebelum saya lanjut, ada baiknya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai beberapa istilah yang biasa sering kita temui. Ini sebenarnya hanya mengingat saja karena istilah-istilah ini pernah kita bahas sebelumnya tentang apa sih kok seolah-olah ada persamaan, ada pendekatan, strategi, model, metode, prosedur atau teknik. Seolah-olah semua istilah ini seolah-olah sama begitu ya. Memang kita sering menggunakan istilah-istilah ini dalam mengkaji ilmu-ilmu pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran di sekolah. Dan ini jelas sebenarnya setiap istilah ini memiliki cakupan atau skop tertentu dan memiliki sifat tertentu juga, sehingga definisinya pun berbeda dari satu istilah dengan istilah yang lain. Anda bisa mengecek istilah-istilah ini sebenarnya secara terpisah-pisah ya. Hanya saja saya mengkompilasi saja dari buku Abdul Aziz Wahab dan juga bukunya Trianto yang judulnya Model-model Pembelajaran. Bisa dicek saja di RPS referensinya judul aslinya apa. Baik, istilah yang pertama itu mengenai pendekatan. Nah, kalau pendekatan itu sifatnya umum, general, teoritis. Dan pendekatan itu isinya paradigma, asumsi, cara pandang, atau arah. Sehingga kalau pendekatan itu sifatnya karena teoritis, maka sifatnya belum bisa diterapkan langsung ke dalam pembelajaran. Kalau kita sering menggunakan istilah pendekatan, artinya itu sedang berbicara tentang kajian teoritisnya, kajian generalnya, atau isinya hanya cara pandang. Cara pandang apa? Cara pandang untuk memahami setiap komponen-komponen ketika pembelajaran berlangsung. Misalnya, apa itu guru, perannya apa itu siswa, perannya apa, seperti itu. Dan proses belajarnya seperti apa. Nah, itu dibahas di dalam pendekatan, which is di dalamnya ada teori-teori tentang pembelajaran. Nah, teori-teori ini akan kita pelajari di part 2 nanti. Yang kedua ada istilah strategi. Nah, strategi ini seolah-olah mirip dengan istilah strategi perang gitu ya. Dan memang secara definisi tidak jauh berbeda di antara strategi yang kita gunakan di kelas dengan strategi di dalam peperangan, di mana ada plan A, plan B, plan C gitu. Nah, kalau strategi sendiri dalam pembelajaran diartikan atau didefinisikan sebagai pertimbangan cara. Pertimbangan cara, artinya banyak caranya, tapi melalui pertimbangan yang akan diterapkan untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran, menetapkan kualifikasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan pertimbangan urutan langkah pembelajaran. Nah, kalau dalam definisi secara simple, itu a plan of operation achieving something. A plan, rencana, operation for achieving something. Artinya, memang rencananya sudah ada, tapi langkah-langkahnya kita perlu memberikan pertimbangan, menyesuaikan dengan medan. Seperti halnya ketika Anda perang, Anda itu sama halnya dengan menetapkan strategi itu seperti, oke, plan A, kita lihat di medan perang kita gunakan kondisi seperti ini dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Yang kalau didefinisikan itu berarti a plan of operation achieving something. Istilah yang ketiga adalah model. Nah, model di sini berarti gambaran satu pembelajaran lengkap dan utuh. Sekali lagi saya ulangi, gambaran satu pembelajaran lengkap dan utuh mulai dari awal sampai akhir. Gambaran satu pembelajaran lengkap dan utuh mulai dari awal sampai akhir.
Nah, di dalamnya itu ada rangkaian teori, ada rangkaian pendekatan yang dipakai, ada rangkaian metode, ada rangkaian teknik, seperti itu. Jadi kalau model itu mirip dengan resep. Kalau kita sebutkan resep makanan tuh, resep masakan. Itu sudah tercantum di dalamnya apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahannya, lalu langkah-langkahnya seperti apa, lalu akhirnya seperti apa, finishingnya, sampai ke penyajian dan segala macamnya sudah ada dan tercakup dalam model. Selanjutnya adalah istilah metode. Metode di sini di definisinya itu sifatnya itu lebih implementatif, lebih praktikal, artinya sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilan guru dalam menerapkan model atau menerapkan rencana pembelajaran, sifatnya praktikal dan spesifik pada pencapaian tujuan atau keterampilan belajar tertentu. Selain itu juga spesifik pada pelaksanaan langkah tertentu dalam rencana pembelajaran. Singkatnya, kalau tadi strategi itu a plan of operation achieving something, ini kalau metode a way in achieving. Contohnya misalnya gini, spesifik pada pencapaian tujuan. Misalnya tujuannya adalah agar misalnya siswa mampu atau terampil, katakanlah mampu saja ya, mampu menyebutkan nama-nama pahlawan misalnya, nama-nama pahlawan nasional. Nah, bagaimana cara untuk mencapai tujuan spesifik tersebut? Itu melalui keterampilan belajar tertentu, misalnya melalui eh, melalui diskusi atau melalui inquiry misalnya, melalui membaca referensi atau melalui metode ekspositori misalnya dengan menjelaskan. Jadi metode itu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik, keterampilan belajar tertentu ataupun tujuan tertentu dan spesifik pada langkah tertentu. Nah, langkah-langkah ini kan dibahas di dalam model. Nah, ibaratnya kalau Anda lagi masak nih, masak misalnya langkah pertamanya itu tumis bawang merah dan bawang putih misalnya. Nah, metode berarti Anda langsung kepada caranya. Caranya misalnya nyalakan kompor, panaskan minyak, lalu masukkan bawang dan cabai misalnya atau seperti itu. Nah, itu metodenya. Berbeda dengan istilah prosedur. Prosedur berarti urutan langkah pembelajarannya. Hanya urutan ya. Berbeda dengan model. Kalau model itu rangkaian teorinya juga ada, rangkaian pendekatannya sudah ada. Artinya sudah lengkap di dalam satu resep. Kalau prosedur itu hanya langkah-langkahnya, urutannya, step by step. Anda apakah akan menggunakan ceramah dahulu, ekspositori terlebih dahulu, atau langsung diskusi baru ceramah, itu sesuai langkah yang akan Anda ambil, itu disesuaikan dengan model. Artinya prosedur ada di dalam model pembelajaran. Dan yang istilah terakhir adalah teknik. Nah, teknik ini lebih spesifik lagi pada keterampilan mengajar dalam menerapkan metode. Nah, dalam menerapkan metode. Misalnya, sebelum contoh, teknik itu berkaitan dengan keterampilan Anda sebagai guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Sehingga kalau Anda menggunakan metode pembelajaran tertentu, itu sesuai dengan teknik-teknik yang sudah dipilih. Misalnya, Anda menggunakan metode bermain peran misalnya. Maka teknik yang harus Anda kuasai yaitu membagi misalnya tokoh-tokoh, menentukan tokoh, itu kan tekniknya. Atau misalnya ketika Anda menggunakan metode ceramah, maka Anda pun harus menguasai teknik ceramah. Misalnya, bagaimana caranya Anda menjelaskan artikulasi yang benar, itu apakah Anda bisa menggunakan teknik
menjelaskan secara rinci tetapi mudah dipahami, menarik misalnya tekniknya itu. Jadi ada satu metode, maka di dalamnya ada beberapa teknik yang harus Anda kuasai. Bagaimana caranya misalnya metodenya diskusi kelompok, maka Anda harus menguasai teknik mengelola diskusi dalam kelompok, misalnya memberikan pertanyaan atau menyajikan informasi agar bisa terjadi konfirmasi konsep misalnya. Baik, ini hanya mengingat saja ya, istilah-istilah ini hanya saya tampilkan lagi untuk mengingat saja. Anda bisa bahas kaji lebih lanjut di referensi yang sudah saya cantumkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori, tapi saya tidak akan langsung membahas istilah teorinya. Karena kita seringkali terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan teori. Why? Karena dalam kehidupan sehari-hari, definisi teori itu berbeda dengan definisi teori pada kajian ilmiah. Ya, di dalam slide ini saya tampilkan Ibu Tejo ya. Bu Tejo yang you know lah dalam film Tilik itu bagus sekali filmnya. Sekarang banyak meme-nya bertebaran di mana-mana. Nah, ini di dalam balun ini di dalam kutipan-kutipan langsung ini biasanya sering muncul istilah teori, tapi kok definisi ataupun ataupun tangkapan kita terhadap istilah itu kok berbeda dengan kajian asli yang digunakan untuk memahami teori gitu. Nah, misalnya jadi orang jangan cuma bisa berteori, harus solutif gitu loh. Teori belum tentu benar. Nah, di sini ada istilah berteori tapi seolah-olah teori belum tentu benar. Artinya seolah teori itu hanya omong doang gitu. Itu cuma teori, omdo. Aslinya nggak seperti itu, tetap aja hidup harus realistis. Seolah-olah teori itu tidak realistis. Yang terakhir, teori evolusi hanya sebatas teori, faktanya evolusi tidak pernah terjadi. Nah, seolah-olah teori itu tidak berdasar fakta. Lantas Anda 4 tahun kuliah itu belajar teori buat apa gitu, kalau definisi teorinya keliru. Jadi, sebelum kita lanjut, ada baiknya Anda harus mengerti dahulu istilah teori dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan definisi teori pada kajian ilmiah. Soalnya proses membentuk teori itu melalui proses yang sangat panjang, sehingga bukan teori dalam hal ini tidak seperti teori yang sering kita bahas secara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Teori itu bukan omong doang gitu. Teori itu bukan sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasar fakta gitu. Nah, definisi teori secara gamblang itu sebuah sistem dari keterkaitan abstraksi, ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan. Ingat kata kuncinya mengorganisasikan pengetahuan tentang suatu fenomena atau objek kajian. Nah, teori itu muncul setelah melewati metode ilmiah terlebih dahulu. Dan teori bisa memberikan orientasi atau batasan cakupan yang akan ditelaah. Misalnya pembelajaran itu kan definisinya sangat luas. Definisi teori memberikan batasan pembelajaran apa yang harus dibahas dalam bahasan Anda secara ilmiah. Teori itu fungsinya bisa menjelaskan fenomena, objek, konsep yang ada dalam cakupan teori tersebut. Dan teori bisa memberikan generalisasi empirik serta bisa memprediksi. Jauh berbeda dengan definisi teori sehari-hari ya. Nah, ini perjalanan sesuatu menjadi teori itu sangat panjang ya. Harus ada bukti, harus ada metode ilmiah, harus melalui hipotesis, pembuktian, dan ini perjalanannya bisa memakan waktu puluhan tahun. Jadi teori itu bukan nah jarene katanya, bukan gitu, tapi prosesnya sangat panjang. Itu saja, kita lanjut ke